Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali, dan pada saat ini pula kita akan membahas tentang jaring-jaring dari suatu bangun ruang. Seperti kita ketahui bahwa setiap bangun-bangun ruang itu memiliki yang disebut jaring-jaring bangun. Nah, ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jaring-jaring gugus. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana kalau kita akan membuat jaring-jaring gugus. Kira-kira kalau kita memiliki kawat, ini kira-kira berapa kawat yang dibutuhkan untuk bisa membuat jaring-jaring gugus tersebut. Tapi sebelum Pak Didi menjelaskan materi tersebut, kita pahami dulu tentang jaring-jaring gugus. Di sini sudah Pak Didi sediakan, yaitu gambar. Yang pertama adalah gambar tentang jaring-jaring gugus. Yang kedua adalah kita coba untuk nanti menyelesaikan satu soal. Jika kita memiliki panjang kawat sekian, kira-kira rusuk daripada kubus ini, jaring-jaring kubus ini panjangnya berapa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus itu bagaimana bentuknya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan ini dulu ya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan panjang rusuk. Di sini Pak Didi sudah sediakan gambar, yaitu gambar 1, 2, dan 3. Ini adalah bangun kubus. Nah, ini sudah kita tahu sebelumnya. Yang nomor 2 ini merupakan satu jaring-jaring kubus. Ketika kubus ini kita lepas, bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau jaring-jaring kubus akan berbentuk seperti ini jaring-jaringnya. Kalau kita lepas, kita datangkan, maka kita akan bisa membuat kubus dengan jaring-jaring ini. Nah, nanti pada soal nanti, permasalahan nanti, kita akan membahas kira-kira kalau kita memiliki panjang kawat berapa sentimeter, lalu kita ingin membuat kubus, jaring-jaring kubus seperti ini, kira-kira ini membutuhkan berapa panjangnya dari kawat yang kita punya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Pak Didi ulangi, ini adalah bangun kubus. Kalau kita ingin mengetahui jaring-jaring kubus, kita harus melepas setiap sisi yang ada pada bangun kubus tersebut. Seperti ini gambar 2. Jadilah yang disebut semacam gambar 3, yaitu jaring-jaring kubus. Bentuknya adalah seperti ini. Bagaimana anak sudah bisa dipahami tentang jaring-jaring kubus ini? Baik, kalau sudah dipahami, sekarang kita beralih kepada penyelesaian soal tentang menghitung berapa panjang kira-kira yang dibutuhkan untuk membuat jaring-jaring kubus itu sendiri. Mari, di sini juga sudah Pak Didi disediakan contoh dari soal untuk kita selesaikan bersama-sama. Mari kita lihat. Nah, ini contohnya ini. Hendra, kita nomor 1 dulu, nanti nomor 2 kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Hendra memiliki kawat sepanjang 2 meter. Kawat tersebut akan digunakan untuk membuat jaring-jaring kubus. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah berapakah panjang kawat maksimal yang dibutuhkan? Nah, itu panjang yang dibutuhkan Hendra untuk membuat jaring-jaring kubus pada gambar yang sudah dicontohkan tadi, gambar jaring-jaring kubus tadi. Pertanyaan yang kedua, B, berapa pula panjang kawat yang tersisa? Dari 2 meter ini, setelah kita buat jaring-jaring kubus ternyata ada sisanya. Jadi berapa sisanya bisa kita ketahui ketika kita sudah menyelesaikan soal yang pertama, yaitu soal A. Kita langsung saja jawab ya. Panjang kawat 2 meter. 2 meter ini kita jadikan terlebih dahulu menjadi sentimeter. Berarti 2 meter. Kalau kita jadikan sentimeter jadi berapa? Ya 100. 1 meternya kan 100. Berarti 200 sentimeter. Ini pertama kita harus mengubah satuan dari meter ini menjadi sentimeter. Karena pada soal meter, maka kita akan ubah menjadi sentimeter. 2 meter sama dengan 200 cm. Bagaimana setelah ini? Nah, setelah ini rumusnya sama dengan ya, panjang kawat
yaitu 200 meter, dibagi jumlah total daripada rusuk. Jumlah rusuk kemarin sudah dijelaskan Pak Didik, yaitu jumlahnya ada 12. Berarti ya, rumusnya dulu ditulis panjang kawat dimiliki, ya ini kan panjang kawat dimiliki, ya, dibagi 12. 12 ini apa? 12 adalah jumlah dari rusuk kubus, ya, jaring-jaringnya tadi. Sama dengan ini sudah kita ubah menjadi cm, berarti 200 cm dibagi 12 sama 12. Hasilnya berapa? Kalau kesulitan dalam menghitung 200 dibagi 12, ini kalian bisa menggunakan yang namanya bersusun pembagian atau yang sering kita sebut sebagai porogapit tadi. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 16,66 cm. Ini kawat yang akan dibutuhkan untuk membuat apa namanya? Membuat jaring-jaring kubus. Ini yang dibutuhkan panjangnya adalah 16,66 cm. Ini untuk jawaban yang pertama, yaitu A. Jawabannya adalah 16,66 cm. Lalu karena ini panjang yang dimiliki Indra itu 2 meter atau 200 cm, sementara kebutuhan yang sudah digunakan adalah 16,66 cm, berarti ada sisanya. Maka ada pertanyaan yang B, berapa tua panjang kawat yang tersisa? Jawaban yang B, sisa daripada panjang kawat adalah yang dimiliki Indra saat ini setelah kita membuat apa lagi jaring-jaring kubus adalah kebutuhan yang sudah kita pakai, yaitu 16. Kebutuhan kawat adalah 16,66 cm dikali 12, sama dengan ini kita bisa pakai bersusun perkalian seperti yang sering Pak Didik ajarkan. Pertama kali kalian anggap saja komanya tidak ada dulu atau kita simpan dulu, baru kita bisa memakai perkalian bersusun. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, kembalikan ada berapa angka di belakang koma tersebut, kembalikan seperti sedia kala. Nah, seperti itu ya. 200 berarti 16,66 ini dikali 12 hasilnya berapa? Setelah nanti ketemu kita akan kurangi ya. 16,66 dikali 12 itu hasilnya kalau kita pakai porogapit adalah 199, komanya kalau 92,92 cm. Setelah ketemu baru kita bisa menghitung kira-kira sisanya itu berapa. Nah ini sisanya bagaimana? Sama dengan, jadi sisa panjang kawat adalah sama dengan 200 semula ya, panjang semula adalah 200 cm dikurangi 199,92 cm, sama dengan, kalau ada soal seperti ini ya, yang perlu kita perhatikan adalah di belakang komanya. Satu satuan ini nilainya adalah 100 ketika ada di belakang koma. Karena apa? Ini ada ratusan, ini adalah puluhan, ini adalah satuan, dan ini adalah pecahan. Untuk menjadi satu, yaitu satuan di belakang ini ya, ini satu ratusan, ini ratusan, puluhan, dan satuan. Setiap satu yang ada pada satuan ini nilainya adalah 100 bilangan yang ada di belakang koma, 100 dari nilai yang ada di belakang koma atau nilai pecahan ini. Berarti kalau ini kita bulatkan menjadi 100 supaya menjadi satuan satu untuk menggenapkan menjadi 200, maka ini adalah hasilnya 8 cm.
Artinya apa? Artinya sisa kawat setelah digunakan menjadi jaring-jaring kubus yaitu 16,66 cm, ini sisanya adalah 16,66 cm dikali 12, hasilnya adalah 199,92 cm. Jadi sisa panjang adalah 200 cm. 200 ini dari mana? 200 ini adalah panjang kawat yang dimiliki semula. Pada awalnya kita memiliki 200 cm dikurangi dengan 199,92 cm. Ini hasil dari kawat yang dibutuhkan dikali 12 ya. 200 cm dikurangi 199,92 cm, hasilnya adalah 8 cm. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kita ulang lagi dengan bilangan yang berbeda. Misalkan masuk pada contoh yang kedua, kita rubah angkanya saja. Ini misalnya kita rubah 4 meter. Yang ini pertanyaannya sama ya. Jawab panjang kawat yang dimiliki semula adalah 4 meter. 4 meter itu berapa sentimeter? Sama dengan 400 cm. Jawaban yang pertama kali. Sama dengan rumusnya yaitu panjang kawat dimiliki panjang kawat dibagi jumlah rusuk seluruhnya yaitu 12 sama dengan 400 cm dibagi 12. Misalkan kalian kesulitan, kita bisa memakai bersusun pembagian. 400 cm dibagi 12 itu hasilnya adalah 33,33 cm. Artinya adalah kawat yang dibutuhkan untuk membuat bangun ruang kubus ketika kita memiliki panjang kawat ini adalah 4 meter, maka yang dibutuhkan adalah masing-masing rusuknya adalah 33,33 cm. Sekarang masuk pada pertanyaan yang kedua atau B. B, pertanyaannya adalah berapa pula panjang kawat yang tersisa sama dengan jumlah kawat yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan untuk membuat jaring-jaring kubus adalah 33,33 cm. Ini dikali, kalau tadi dibagi untuk mengetahui rusuknya itu masing-masing panjangnya berapa, ini dibagi. Tetapi untuk mengetahui kebutuhan semua daripada rusuk atau panjang kawat untuk membuat rusuk yang ada pada jaring-jaring kubus, ini kita menghitungnya adalah 33,33 cm dikali 12 sama dengan 33,33 cm dikali berapa? 12. Hasilnya berapa? Coba dihitung dulu. Hasilnya adalah ya 399 komanya berarti kalau dibagi 12 komanya adalah 92 cm. Ini kebutuhan seluruhnya. Sementara awalnya Hendra memiliki 4 meter atau 400 cm. Jadi sisa panjang kawat adalah sama dengan ya 400 cm. Ini 400 cm dikurangi 399,92 cm.
Hasilnya seperti yang tadi sampaikan tadi, kalau seperti ini kita memperhatikan yang ada di belakang koma. Setiap 100 pecahan ini nilainya adalah 1 dari nilai satuan yang ada pada bilangan ini. Berarti ini untuk menjadi 1, kita tinggal menambah bilangan 8 cm. Artinya sisa kawat dari 400 cm ini setelah dibuat bangun dari kubus, yaitu jaring-jaringnya, sisanya adalah 8 cm. Diulangi sekali lagi Bapak Didik. Apabila ada soal Hendra memiliki kawat sepanjang 4 meter, kawat tersebut akan digunakan untuk membuat jaring-jaring kubus. Pertanyaan yang A, berapakah panjang kawat maksimal yang dibutuhkan? Pertanyaan yang B, berapa pula panjang kawat yang tersisa? Kita bahas dulu yang A. Yang A, jawab ya. Panjang kawat adalah 4 meter. Harus kita jadikan sentimeter dulu. Setiap 1 meter hasilnya adalah 100 cm. Berarti kalau 4 hasilnya adalah 400 cm. Setelah ini masukkan rumus panjang kawat yang dimiliki dibagi 12. Berarti 400 cm. 400 cm ini dibagi 12. 12 ini adalah jumlah dari total rusuk yang ada pada bangun kubus. Hasilnya adalah 33,33 cm. Berarti setiap 1 rusuk itu panjangnya adalah 33,33 cm. Sekarang kita menghitung dari sisa yang ditanyakan pada pertanyaan yang kedua, yaitu berapa pula panjang kawat yang tersisa. Kawat yang tersisa ini ya, setelah kita gunakan ternyata 1 rusuknya itu nilainya adalah 33,33 cm. Ini kita kalikan jumlah rusuk, yaitu 12. 33,33 cm dikali 12, hasilnya adalah 399,92 cm. Jadi sisa panjang kawat adalah, kawat yang pertama kali dimiliki adalah 400 cm, dikurangi setelah dipakai adalah 399,92 cm. Ini hasilnya adalah 8 cm. Berarti sisa kawat setelah dipakai membuat jaring-jaring kubus, ini kawat Hendra ini masih sisa 8 cm. Itu penjelasan untuk kalau kita mencari dalam membuat jaring-jaring kubus kira-kira membutuhkan berapa panjang daripada rusuknya. Demikian anak-anak ya. Tadi diharap untuk penjelasan ini bisa kalian pahami. Kalau masih belum paham, nanti kalian bisa tanyakan secara langsung ketika kita mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas langsung. Misalkan saat ini kalian ingin cepat-cepat memahami, sementara kalian sudah melihat ini masih belum memahami, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, baik itu ayah ataupun ibu, atau mungkin kalian juga bisa tanya kepada saudara kakak atau siapapun yang saat ini sedang mendampingi kalian belajar untuk memahami materi yang dibahas pada pagi hari ini. Demikian anak-anak ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.